Hai teman pintar, pernahkah kamu memperhatikan benda-benda di sekitar kita? Misalnya, es batu yang kamu masukkan ke dalam teh manis, kenapa lama-lama hilang dan minumannya jadi dingin? Atau saat ibu memasak air, kenapa keluar asap putih dari panci? Lalu, kalau kamu menyalakan lilin saat mati lampu, lilinnya jadi meleleh dan semakin pendek. Kenapa ya? Coba kita lihat air yang mendidih dan jadi uap, dan kertas yang kalau dibakar langsung jadi abu hitam. Apakah menurut kalian, apakah semua perubahan tadi itu sama? Dan yang lebih penting, apakah semua perubahan itu bisa kita kembalikan lagi seperti semula? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Kita lihat es batu ini. Es batu itu wujudnya padat kan? Sekarang kita biarkan di suhu ruangan. Lihat, perlahan-lahan es batunya berubah menjadi air. Ini namanya mencair. Proses ini terjadi karena partikel di dalam es mulai bergerak lebih cepat saat suhunya naik. Pertanyaannya, kalau air ini kita masukkan lagi ke dalam freezer, apakah bisa jadi es batu lagi? Tentu bisa. Percobaan kedua, kita akan memanaskan air. Kita pakai kompor listrik dan panci berisi air. Lihat, saat airnya mulai panas dan mendidih, muncul banyak gelembung dan uap air yang keluar dari panci. Ini artinya air yang wujudnya cair sedang berubah menjadi gas. Proses ini kita sebut penguapan. Uap air ini kalau didinginkan bisa kembali jadi air loh. Terakhir, ayo kita nyalakan lilin ini. Perhatikan baik-baik, ada dua hal yang terjadi di sini. Pertama, batang lilinnya meleleh karena panas. Ini mirip seperti es batu tadi. Tapi, coba lihat sumbunya yang terbakar. Api membakar sumbu dan lilin, lalu menghasilkan asap dan cahaya. Sumbu yang terbakar ini berubah menjadi hitam dan akhirnya habis. Apakah lilin yang sudah terbakar habis bisa kembali utuh seperti semula? Tentu. Nah, dari 3 percobaan tadi, kita bisa lihat ada 2 jenis perubahan. Adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan pertama seperti es yang mencair jadi air, lalu air bisa dibekukan lagi. Jadi es ini namanya perubahan fisika. Cirinya, tidak ada zat baru yang terbentuk, hanya wujudnya yang berubah. Perubahan kedua, seperti lilin atau kertas yang terbakar. Keduanya menghasilkan zat baru, yaitu asap dan abu. Dan yang paling penting, tidak bisa kembali ke bentuk semula ini, yang kita sebut perubahan kimia. Jadi, sekarang kamu sudah bisa membedakannya kan? Sebagai tantangan, coba deh kamu amati benda-benda di sekitarmu. Temukan mana yang mengalami perubahan fisika dan mana yang mengalami perubahan kimia. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar hal-hal seru lainnya. Sampai jumpa.